Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM oleh tim penilai internal tahun 2021. Yel-yel, Kejari Medan, Kejari Medan Paten, Ahoy, maju ya dua ya, yahoo. Indikator 6 areal perubahan yang telah dicapai. Area 1 manajemen perubahan. Manajemen perubahan, tim kerja zona integritas WBK Kejaksaan Negeri Medan telah membentuk tim kerja zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Pendeklarasian zona integritas wilayah bebas dari korupsi dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021, diikuti oleh seluruh pegawai honor dan cleaning service kantor. Manajemen perubahan, dokumen rencana kerja zona integritas Kejaksaan Negeri Medan telah membuat dokumen rencana kerja yang berisi target-target prioritas relevan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Pemantauan dan evaluasi zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Rapat evaluasi perkembangan zona integritas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diadakan secara virtual. Inspeksi dan evaluasi dari asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejari Medan berkesempatan memaparkan progres pembangunan zona integritas WBK Kejari Medan. Kunjungan tim Inspektur 1 Pengawasan oleh Bapak Andi Muhammad Taufik, SHMH ke Kejari Medan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja Kejari Medan. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Tersedianya quote-quote kata bijak yang testimoni dari pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai motivasi perubahan pola pikir dan budaya kerja di Kejaksaan Negeri Medan. Area 2, penataan tata laksana. SOP kegiatan seluruh pelayanan di Kejari Medan sudah dilaksanakan di PTSP. Setiap pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP yang disusun. Si Prima, Sistem Informasi Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan Negeri Medan. JPU wajib mengambil sikap terhadap alat SMS yang masuk sehingga penanganan perkara pidana umum berjalan efektif dan tahapan informasi penanganan perkara pidana umum dapat diakses langsung oleh masyarakat di meja informasi PTSP. CPD, Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik. Surat masuk dan keluar di-entry ke dalam sistem dan akan didisposisi secara online untuk tanda tangan elektronik. Mak Cemas, entry mandiri administrasi perkara CMS. JPU wajib entry data secara mandiri setiap tahapan penanganan perkara di sistem aplikasi CMS di mana telah dibangun fasilitas jaringan LAN kepada masing-masing ruangan JPU. Sikansa, Sistem Komunikasi dengan Jaksa. Inovasi ini memudahkan tamu untuk berkomunikasi dengan jaksa melalui virtual, video call dengan perangkat tersedia di PTSP guna menghindari pertemuan langsung. Sibandel, Sistem Bank Data Intelijen Digital. Bank Data Intelijen Digital berisi seluruh surat masuk, surat perintah tugas, clipping pers, penataan wilayah Kota Medan, peta simbol sektor bidang ekonomi, keuangan, ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, masyarakatan, teknologi informasi, dan produksi intelijen yang dapat diakses via QR scanner. Sidatu, Sistem Informasi Datun Online. Di masa pandemi agar pelayanan di bidang Datun dapat diakses oleh masyarakat tanpa perlu meninggalkan kediamannya, maka pelayanan jaksa pengacara negara disediakan live secara virtual berupa penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Area 3, penataan sistem manajemen SDM. Pola mutasi internal. Pola mutasi internal dilakukan sebagai wujud dari pengembangan karir dengan memperhatikan kompetensi jabatan, pelaporan LHKPN dan LHK-KSN. Jumlah yang wajib mengisi LHKPN berjumlah 55 pegawai dan dengan tingkat kepatuhan 100%. Sedangkan data yang wajib mengisi LHK-ASN berjumlah 54 pegawai dengan tingkat kepatuhan 100%. Penetapan kinerja individu. Seluruh pegawai telah patuh membuat SKP, sasaran kinerja pegawai. Di masa sasaran, kinerja pegawai tersebut dilaporkan tepat waktu. Sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian yang berada dalam aplikasi kepegawaian memudahkan dalam memonitor dan memantau kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja.
Pengelolaan akuntabilitas kinerja, telah dibuat dokumen rencana kerja, laporan kinerja, serta pelaporan output kinerja melalui aplikasi Smart Emonef. Keterlibatan pimpinan. Keterlibatan pimpinan aktif dalam pencapaian kinerja secara berkala seperti menyusun perencanaan dan perjanjian kinerja. Area 5, penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi. Adanya Sikansa, sistem komunikasi dengan jaksa, yang artinya ngobrol santai dengan jaksa secara virtual yang bertempat di PTSP, yang dapat diakses oleh keluarga tersangka, terdakwa, dan penasihat hukum terkait penanganan perkara, sehingga selama pandemi mengurangi kontak langsung untuk mencegah penyebaran pandemi dan dapat meningkatkan penguatan pengawasan. Juga terdapat himbauan dan maklumat di setiap sudut kantor berupa banner dan stiker tentang pengendalian gratifikasi. Terdapat 30 titik CCTV sebagai bentuk pengawasan gratifikasi. Whistleblowing system, pelaporan pengaduan melalui website Kejari Medan yang mudah diakses oleh masyarakat. Juga terdapat WA Center berupa QR scanner di banner PTSP dan media sosial. Setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh petugas. Penanganan benturan kepentingan. Kajari telah membentuk tim dan membuat peta risiko terhadap benturan kepentingan. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan. Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejaksaan Negeri Medan, letaknya di samping gedung utama kantor sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ruang tunggu PTSP lebih nyaman dengan tersedianya minuman, free wifi, free charger, serta ruang bermain anak. Dan seluruh layanan diterima dan selesai di PTSP. Ruang klinik, seluruh pegawai, tamu, penyidik, cleaning service, honor pegawai, tersangka atau terdakwa dapat menggunakan fasilitas ini secara cuma-cuma yang dilayani oleh dokter dan perawat. Ruang laktasi, disediakannya fasilitas ruangan laktasi yang nyaman dan memadai untuk ibu menyusui. Ruang khusus merokok, tersedianya ruang khusus merokok yang terbuka, yang terpisah dengan gedung utama sehingga tidak mengganggu tamu lainnya. Fasilitas penunjang kaum disabilitas. Disediakannya fasilitas penunjang kaum disabilitas berupa kursi roda, kamar mandi, dan tempat parkir khusus. Fasilitas Ladies Park. Disediakannya fasilitas parkir khusus wanita di halaman kantor. Fasilitas layanan ruang terbuka hijau, mini garden. Disediakannya fasilitas ruang terbuka hijau untuk dapat melepas penat para pegawai. Fasilitas ruangan layanan konsultasi dengan penyidik kepolisian. Disediakannya ruang layanan konsultasi jaksa dengan penyidik kepolisian yang dilengkapi CCTV, komputer, dan minuman. Fasilitas ruang diversi. Disediakannya ruang diversi untuk pelaksanaan diversi perkara anak. Penunjuk lokasi menuju kantor Kejari Medan. Terdapat 16 titik penunjuk arah sehingga memudahkan masyarakat menuju kantor Kejari Medan. Fasilitas tempat ibadah, tersedianya musala yang nyaman sehingga lebih khusyuk menjalankan ibadah sholat. Budaya pelayanan prima, pelayanan bos, BB on the spot. Untuk menghindari hilangnya barang bukti, menempatkan petugas barang bukti di pengadilan untuk memberikan layanan terhadap jaksa yang sedang sidang. Selanjutnya, selesai sidang, langsung mengembalikan kepada petugas barang bukti tersebut. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Terdapatnya link survei kepuasan terhadap website dan media sosial yang mobile friendly. Instagram Kejari Medan sebanyak 1022 postingan dengan followers sebanyak 3664. YouTube 1165 subscribers, Twitter 370 followers, Facebook 2311 pengikut. Keseluruhan media sosial update menyampaikan informasi layanan kepada masyarakat. Saya Kepala Kejaksaan Negeri Medan selaku role model, siap membawa Kejaksaan Negeri Medan menuju wilayah bebas dari korupsi. Kejaksaan Negeri Medan paten, unang margabus, unang korupsi.